Ilmu itu sebenarnya ada di sekitar kita. Iya. Tinggal kita mau tidak membuka diri untuk belajar, mengetahui, mencari tahu. Justru dengan kita lebih menunjukkan diri, kita lebih kreatif, kita lebih berinovatif, itu saya yakin bahwa wanita itu lebih mampu dan Iya. bisa mengerjakan semua pekerjaan laki-laki. Halo Sobat Kompeten, anyway, apa kabarnya nih? Kemarin kan habis libur panjang, liburannya udah cukup dong. Dan kebetulan di tanggal 21 April, kita semua tahu bahwa itu Hari Kartini, dan LSP Pasar Modal punya program spesial, Chat Show Spesial Hari Kartini. Dan Chat Show Spesial Hari Kartini ini akan membahas tentang The Future is Female. Oke, perkenalkan diri dulu, saya Desya sebagai host untuk The Future is Female hari ini. Dan kita bahas dulu, The Future is Female itu apa sih? The Future is Female ini filosofi dari perjuangan Kartini untuk menyuarakan kesetaraan antara perempuan dan juga laki-laki. Yang mana beliau membuktikan bahwa perempuan itu nggak hanya harus bekerja di rumah aja dan juga berurusan dengan dapur saja. Tapi juga kita semua sebagai perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan, karir, dan mencapai cita-cita setinggi mungkin. Kita akan membahas tentang women leaders and dilemma of gender inequality. Kenapa sih topik ini menjadi penting untuk dibahas? Yang pertama, meskipun ada kemajuan dari zaman dulu hingga sekarang, tapi posisi perempuan untuk saat ini masih kurang terwakili di posisi kepemimpinan. Hanya sekitar kurang lebih 27% untuk kursi parlemen, 36% untuk kursi pemerintahan lokal, dan 28% untuk posisi manajemen yang diisi oleh perempuan. Dan di sisi lain, perempuan juga harus menanggung beban ekspektasi ganda dari masyarakat. Perempuan ini sering dihadapi oleh dilema tersebut yang mana harus memilih antara terlalu tegas atau terlalu lembut. Yang mana dilema ini yang menjadi persepsi terhadap kualitas kepemimpinan para perempuan di luar sana. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang topik yang menarik ini, kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau ini seorang perempuan, seorang wanita yang juga merupakan seorang pemimpin di pekerjaannya saat ini. Oke, langsung kita sambut Ibu Yvonne. Selamat sore Ibu Yvonne. Sore Mbak Desya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik Ibu Yvonne? Alhamdulillah baik Mbak Desya. Oke, sebelum kita lanjut mungkin Bu Yvonne perkenalkan dulu ke Sobat Kompeten. Bu Yvonne ini siapa dan kesibukannya apa? Gitu. Baik, terima kasih Mbak Desya. Halo Sobat Kompeten, perkenalkan saya dengan Yvonne. Saya saat ini bekerja di PT Kap Sekuritas Indonesia, bergerak di bidang pasar modal. Tentunya para Sobat Kompeten, seorang wanita memang harus maju terus dan kita harus percaya diri yang kuat agar kita bisa menjadi pemimpin yang hebat. Seperti itu Mbak Desya. Oke, keren banget. Bu Yvonne ini kan seorang pemimpin ya Bu. Nah, udah berapa lama sih Bu Ibu bergelut di bidang ini? Saya bergelut di bidang ini kurang lebih ya sampai 20 tahunan lah. Wah, udah 20 tahun. Ini tandanya emang udah ngelotok banget lah di bidang ini. Makanya beliau memutuskan untuk menjadi pemimpin gitu ya. Iya. Nah, karena beliau ini merupakan director juga di Kap Sekuritas, maka kan relate banget nih dengan topik yang akan kita bahas. Oke. Jadi kita langsung ke pembahasan kali ya Bu. Boleh, silakan. Baik, jadi mungkin yang pertama kita lebih membahas tentang peran wanita itu sendiri. Jadi sebenarnya peran wanita itu apa sih di masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan di berbagai sektor dan bagaimana perempuan itu bisa berkontribusi di lingkungannya. Gitu. Oke, sebenarnya wanita ini atau pemimpin wanita ini pada umumnya memang memiliki karisma yang sama dengan laki-laki. Oke. Dan layaknya kepemimpinan laki-laki lah wanita ini. Pada umumnya pemimpin wanita memang cenderung persuasif, percaya diri yang tinggi, dan berkemampuan kuat untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara energik. Artinya bahwa memang kita tidak boleh memandang sebelah mata dengan wanita. Karena wanita saat ini adalah wanita yang memang sudah benar-benar hebat. Karena banyak pemimpin-pemimpin kita, pemimpin negara juga masih banyak juga ada beberapa pemimpin yang wanita pun. Oke.
Nah, tuh dengar. Berarti kita nggak boleh memandang wanita sebelah mata. Karena sebenarnya performa dari wanita yang memimpin juga bisa dikatakan sama ya dengan laki-laki yang memimpin gitu. Sama. Gitu. Jadi sebenarnya untuk kontribusi yang bisa diberikan dari kami para perempuan ke masyarakat maupun ke pekerjaan itu kurang lebih sama dan bahkan bisa lebih kalau misalnya memang kita mau untuk berjuang lebih seperti Betul. itu. Salah satunya adalah sebenarnya kontribusi wanita ini sangat dibutuhkan di pekerjaan. Kenapa? Karena wanita ini bisa mengedepankan sikap yang secara emosi. Dia juga bisa secara cantik untuk menjadi menjadi bagian dari perusahaan yang bisa mengembangkan perusahaan lebih jauh lagi. Karena memang kalau semua perusahaan itu isinya laki-laki, nanti tidak ada yang bagian pemanis ya. Kaku ya. Kaku ya. Iya. Itu. Betul. Nah, itu jadi bahkan perempuan punya nilai plus ya, Bu. Betul. Untuk menjadi pemanis ketika ada di lingkungan pekerjaan maupun di masyarakat. Tapi tentu wanita ini juga mempunyai ide-ide yang kreatif. Betul. Tidak ketinggalan dengan para laki-laki ya. Betul, Karena setuju. kadang-kadang ide-ide perempuan ini atau ide-ide wanita ini mereka memiliki kecenderungan memang yang memikirkan langkah yang sangat jauh. Karena mereka mungkin karena keterbiasaan kehidupan mereka juga, mereka kan tidak hanya kerja yang di rumah saja, tapi mereka juga memiliki pengalaman lebih, apalagi dengan didukung dengan pendidikan mereka yang mumpuni, itu mereka bisa menyampaikan ide-ide kreatif untuk membangun perusahaan untuk lebih baik lagi. Betul. Jadi banyak perempuan yang juga udah berpengalaman ya, Bu. Betul. Dan itu bisa berkontribusi lebih ke masyarakat dan juga pekerjaan. Benar sekali. Betul. Nah, kalau di pekerjaan Bu Ivon sendiri nih saat ini, ada nggak sih Bu isu ketidaksetaraan gender? Kayak misalnya diskriminasi maupun hal lainnya yang juga itu tuh bisa mempengaruhi kinerja dari wanita yang memimpin gitu. Kadangkala dan mungkin sampai dengan saat ini itu masih saja terjadi kesenjangan gender di tempat kerja atau di mana saja di lingkungan lainnya. Wanita tuh biasanya kerap kali mendapatkan seperti contohnya upah yang jauh daripada laki-laki. Jadi biasanya kalau kita pikir kembali flashback, jam kerja itu kan semua sama. Betul. Jam kerja kita sebagai wanita dengan jam kerja laki-laki itu sama. Terus juga selain jam kerja kita juga ditargetkan dengan laki-laki sama. Tapi kenapa masih ada yang namanya mendapatkan upah jauh di bawah dari laki-laki? Inilah yang namanya ketidaksetaraan gender tersebut. Nah, dari sini kita memiliki dampak akhirnya. Dampak yang dari ketidaksetaraan gender ini juga selain banyak sangat merugikan, itu juga hal ini dapat merusak kesehatan mental para wanita. Karena dengan adanya hal ini mereka jadi tidak percaya diri. Betul. Mereka jadi mengurung diri untuk bahwa saya bisa sebenarnya. Tapi kok dengan penilaian-penilaian yang tidak sesuai, artinya mereka akhirnya mengurungkan diri, mengurungkan niatnya untuk menjadi wanita hebat. Seperti itu. Makanya kadangkala orang itu, masyarakat luas itu hanya memandang wanita itu hanya dilihat sebagai sebelah mata, tapi dia tidak melihat kemampuan lebih di balik itu dari seorang wanita. Iya, betul. Padahal mungkin tanggung jawabnya sama, laki-laki dan perempuan. Dari jam kerjanya juga sama, tapi feedback kebanyakan yang diberikan kepada laki-laki dan juga perempuan itu dibedakan gitu ya, Bu. Betul. Dan itu menjadi salah satu yang mungkin menahan diri kita sebagai perempuan untuk kayak ya udah deh gue nggak usah hebat-hebat, toh gue nggak akan dihargai lebih gitu misalnya. Betul. Jadi banyak yang berpikir seperti itu ya, Bu. Betul. Padahal pandangan seperti itu menurut saya sangat salah. Betul. Justru dengan kita lebih menunjukkan diri, kita lebih kreatif, kita lebih berinovatif, itu saya yakin bahwa wanita itu lebih mampu dan bisa mengerjakan semua pekerjaan laki-laki. Tuh, bahkan laki-laki pekerjaannya bisa dilakukan oleh wanita ya. Iya. Berbalik kan kalau laki-laki untuk di rumah, mungkin untuk yang mengerjakan hal-hal wanita, itu kan mungkin juga mereka agak kesulitan ya. Betul. Hanya bertahan sesaat lah. Iya. Kalau wanita mungkin bisa di dua sisi sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa. kita ulik lagi. Betul. Nah, kalau dari
tadi kan isu-isu yang ada. Kalau misalnya hambatan itu sendiri selama Bu Ivon saat ini sampai ke titik ini menjadi seorang pemimpin, itu hambatannya apa aja dan juga gimana menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan juga pribadi. Karena kan mungkin isunya juga banyak yang menyangka bahwa perempuan nih nggak bisa membedakan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan karena suka melibatkan perasaan gitu katanya. Gimana tuh? Ya, hambatan sebenarnya banyak kalau jadi seorang wanita. Tentunya wanita karir. Pada prinsipnya, apalagi wanita karir, dia sudah berkeluarga, pasti akan banyak pemikiran. Pemikiran yang dia pikirkan, bagaimana kalau saya bekerja menjadi wanita karir sementara saya punya kehidupan untuk di belakang layar, artinya di rumah tangga. Betul. Gitu. Sementara ada anak atau ada suami gitu kan ya. Tapi ini adalah merupakan tantangan bagaimana hebatnya wanita bisa membagi waktu antara dari yang sisi lingkungan juga dari sisi untuk pekerjaan, untuk profesionalnya. Nah, untuk masalah-masalah hal-hal seperti ini biasanya memang sering kali terjadi. Dan ini akan menjadi satu dilema ketika para wanita ini tidak kuat untuk menyikapi. That's why kenapa saya katakan bahwa para wanita ini seharusnya memang tangguh karena dia harus memiliki percaya diri yang tinggi. Kenapa? Karena dengan memiliki percaya yang tinggi, dia mampu untuk melakukan segala hal. Artinya dia bisa mengatur untuk di rumah, dia juga bisa mengatur untuk pekerjaan sehari-hari secara profesional. Seperti itu. Jadi memang percaya diri ini menjadi salah satu bekal ya Bu untuk kita sebagai seorang perempuan mematahkan stereotip itu bahwa perempuan tuh nggak bisa memimpin atau perempuan tuh selalu melibatkan perasaan itu nggak salah gitu ya. Kita tuh sebenarnya bisa dan kita mampu. Nah, untuk strategi lainnya nih Bu menghadapi persepsi lain dari masyarakat yang memicing sebelah mata tentang perempuan tuh memimpin akan gini itu gimana tuh Bu solusinya? Ya, intinya sebagai wanita, apalagi yang dituntut memiliki peran karir yang cukup tinggi, harus mampu dan mau belajar dan terus belajar. Dan memiliki sikap yang tegas, jujur. Juga seorang wanita itu pastinya itu harus memiliki ada iman lah, memiliki iman supaya dia bisa bersikap sesuai dengan bagaimana dia menjalankan. Jadi, karena kan ketika kita sudah ada di atas, kita jangan sampai lupa dengan kondisi kita yang dulu ada di bawah. Atau kita tidak semena-mena bahwa saya sudah di atas, saat ini karir saya sudah cukup tinggi. Dan saya tidak perlu memandang orang di bawah, jangan. Karena ketika kita sudah berada di atas, selayaknya kita bisa memanusiakan manusia. Artinya kita menghargai orang lain. Betul. Karena tanpa mereka, kita tidak akan pernah maju. Tanpa dukungan mereka. Contoh yang paling simpel, lingkungan. Ketika lingkungan kita mensupport kita untuk jadi berkembang, itu adalah salah satu bentuk support yang sangat baik sekali. Untuk kita supaya bisa mengembangkan diri. Dan kita juga bisa lebih percaya diri. Hasil efeknya adalah kita bisa berkontribusi di perusahaan dengan baik. Kita bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik, gagasan, ide, sehingga dapat mengembangkan perusahaan itu sebagaimana halayaknya kita mengembangkan yang ada di lingkungan. Artinya yang di lingkungan ini tetap berjalan, mungkin yang punya kehidupan rumah tangga, bukan yang single ya, kehidupan rumah tangga, memiliki anak, dia bisa mengatur anak-anak ini bagaimana, setiap harinya gimana, terus juga dia bisa mengatur kehidupan sehari-hari, dan dia juga bisa memposisikan bagaimana dia ada di perusahaan. Gitu. Jadi para wanita ini bisa memposisikan dirinya bagaimana dia ada di perusahaan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang-orang banyak yang bilang tentang wanita selalu melibatkan perasaan, sebenarnya perasaan ini tetap dibutuhkan ketika memimpin. Tetap dibutuhkan. Tapi pasti kita sebenarnya butuh untuk mengontrol seperti itu ya Bu. Benar. Jadi kita tetap bisa manusia seperti yang tadi Bu Ivon bilang. Benar. Karena kita memanfaatkan perasaan kita ke arah yang baik gitu ya Bu. Betul. Artinya kita menghargai, saling menghargai. Betul. Jangan pernah kita memandang sebelah mata orang lain hanya dari karakter, hanya dari backgroundnya dia, hanya dari efek-efek mungkin gunjingan orang.
tapi kita benar-benar memfilter, menghargai dia dari hasil karyanya, idenya. Bahkan kadangkala seorang pemimpin itu tidak mungkin terlintas hal-hal gagasan-gagasan yang mungkin itu akan disampaikan oleh para wanita lainnya. Iya, betul. Gitu di kantor. Betul. Jadi kita saling menghargai sehingga itu akan ada kehidupan yang saling mengisi. Betul. Sehingga bisnis ini akan terus berjalan. Jadi Seperti kita nggak menutup kemungkinan dari gagasan yang wanita punya gitu ya Bu ya. betul. Jadi kita memang harus menyetarakan semua orang atau manusiakan manusia seperti bahasa Ibu Ivan tadi gitu. Nah, mungkin karena tadi sempat tersinggung soal bekal untuk pendidikan dan pelatihan itu sebagai seorang pemimpin. Nah, menurut Bu Ivan sendiri nih personally sebagai seorang yang sampai saat ini sudah memimpin, itu seberapa penting sih pendidikan dan juga pelatihan untuk mendukung seorang tuh menjadi seorang pemimpin gitu? Buat saya pendidikan itu sangat penting, Mbak Desya. Saya sendiri mengajarkan anak-anak di rumah untuk mengutamakan pendidikan. Jadi kadangkala gini, orang kadangkala lupa ketika mereka sudah mencapai satu level dan mereka bekerja memiliki penghasilan, sehingga dengan penghasilan itu mereka sudah merasa cukup dan mereka lupa dengan apa yang harusnya masih bisa digali. Iya, betul. Nah, saya selalu membicarakan hal ini, menjadikan contoh kepada anak-anak. Kenapa saya sampai dengan saat ini masih mau belajar, saya masih mau membuka diri, wawasan untuk mengembangkan apa yang dari skill saya punya, sehingga saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik gitu ya. Karena memang gini, buat saya pendidikan itu adalah satu aset untuk para wanita bisa bertahan. Jadi tidak hanya dia, kadang-kadang kan suka ada pemikiran, ya sudahlah ya kita nggak perlu berpendidikan tinggi-tinggi, toh juga masuknya di dapur, Betul. gitu ya. Begitu udah rumah tangga, biarkan saja suami yang bekerja, wanita mah tinggal udahlah di dapur saja kita mengurusi keuangan yang ada. Salah. Sebenarnya akan lebih baik ketika kita punya pola pikir adalah kita bisa maju. Tapi bukan yang egois ya. Betul. Artinya bukan yang kalau dalam satu lingkungan atau satu rumah itu kita berpikiran oh saya harus segalanya. Enggak juga. Tapi kita harus berpikiran positif adalah bahwa saya punya pendidikan cukup mumpuni dan artinya saya memiliki memiliki hasil yang akan membantu banyak orang. Betul. Seperti itu. Dan itu juga dampaknya akan kita rasakan dari pendidikan itu. Kita mempunyai sikap atau attitude kita yang baik. Cara bagaimana kita berdiskusi dengan orang juga akan jauh lebih baik daripada mungkin kita melihat para wanita-wanita di luar sana yang masih katakanlah memiliki pendidikan yang belum mumpuni, belum sampai up, itu masih banyak gitu. Nah, untuk itu ketika kita memiliki pendidikan atau kita memiliki ilmu yang lebih, nggak ada salahnya kita coba membantu untuk mengajarkan. Betul. Gitu, memberikan ilmu dengan cara kalau di perusahaan ini kita saling sharing. Betul. Kita sharing. Kadangkala mereka yang tidak tahu, kita beritahu, itu kita akan memberikan ilmu ke mereka. Nggak ada ruginya ya Bu? Nggak ada ruginya. Iya. Karena saya pun juga dapat ilmu-ilmu yang mungkin saya pelajari tidak hanya di bangku sekolah ya, tapi saya juga mempelajari hal-hal ini, berdiskusi mungkin dengan para yang lebih memiliki, yang lebih tinggi lah artinya. Mungkin kalau di kampus ada profesor, ada yang lain. Nah, kita bisa berdiskusi. Cara-cara yang elegan itu yang kita gunakan sehingga wanita mampu untuk berkarir. Benar. Jadi sebenarnya pendidikan dan pelatihan ini nggak hanya ditemui di cakupannya kayak di sekolah saja gitu ya Bu. Jadi bisa dari mana aja, baik dari rekan maupun dari lingkungan sekitar. Betul. Nah itu kan menjadi penting ya Bu untuk modal kita saat ini, yang mana modal itu akan digunakan untuk kita berkontribusi sebagai perempuan ini ke masyarakat yang nantinya akan mungkin berguna juga untuk perusahaan ataupun keluarga. Karena untuk pendidikan seperti yang kita semua tahu, mau pendidikan setinggi apapun itu tuh nggak ada ruginya ya Bu ya. Nggak ada. Pasti akan kepakai atau akan berguna juga. Minimal kalau memang dia tidak menjadi wanita karir,
minimal dia akan menjadi wanita seutuhnya untuk mendidik anak-anaknya. Wih. Bagus banget Seperti tuh itu. pendampingan Bu Ivon. Oke, karena kan pendidikan juga cakupannya luas ya Bu. Karena yang Luas. seperti tadi Bu Ivon bilang, bisa dari kita belajar ke senior kita di Betul. pekerjaan, maupun kita mengembangkan diri atau skill kita melalui ikut sertifikasi maupun pelatihan-pelatihan yang ada. Sekarang Betul. udah banyak banget ya Bu cakupannya. Banyak, iya. Dan itu menjadi penting banget untuk kita semua berkembang, mengembangkan diri masing-masing untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin, gitu ya Bu. Betul. Gitu. Dan jangan merasa bahwa kita tidak mampu. Oke. Jangan pernah kita ada kalimat kata terlambat. Karena belajar itu tidak akan ada pernah habisnya. Iya. Ketika kita di rumah membaca satu buku, katakanlah gini, kalau anak modern sekarang kan lebih suka membuka handphone, Iya, benar. bermain media sosial, game, Betul. dan yang lain-lain. Tapi kita harus bisa untuk khususnya wanita yang di rumah, dia punya handphone, dia gunakan untuk belajar, minimal kita memulai dari hobi dulu. Mungkin dia hobinya memasak, dia coba belajar. Dari hal-hal tersebut dia akan bisa mulai melakukan satu persatu pemikiran seperti bisnis kecil-kecilan. Benar. Dia mulai buka untuk mungkin rumah makan atau yang lain. Itu bermula dari pengetahuan, dia ingin tahu, belajar, dia ngelihat. Nah, gunakan kesempatan ini untuk yang seperti kayak handphone, itu seperti pembuka jalan sebenarnya. Benar. Makanya banyak sekali sekarang kalau kita lihat di media sosial, orang udah mulai berbisnis, tidak perlu lagi membuka lapak, tapi mereka secara online. Betul. That's why itu adalah knowledge sebenarnya. Betul. Gitu. Dan ilmu-ilmu yang kayak gitu tuh mungkin bisa banyak kita temuin sehari-hari ya Bu ya, melalui Benar. media-media yang kita punya seperti laptop, handphone, gadget-gadget lain tuh bisa dimanfaatin sebenarnya Bu Betul. untuk kita mengembangkan diri gitu sebenarnya. Betul, dan percaya atau tidak Mbak Desya, anak-anak sekarang itu sebenarnya jauh lebih kreatif. Iya, benar. Jauh lebih kreatif ketika kita memberikan handphone. Mungkin orang tua tidak tahu tidak tahu isi dari di handphone itu apa aja sih gitu ya. Tapi anak-anak sekarang itu jauh lebih kreatif, dia mau mencoba. Betul. Nah, itulah kenapa saya katakan para wanita di Indonesia khususnya, masyarakat luas, tidak boleh menyerah. Karena sebenarnya informasi apapun yang bisa dibuat untuk kita meningkatkan skill, kemampuan kita itu ada di mana-mana. Hanya kita yang mau atau tidak gitu. Oke. Itu dia guys. Dengerin kata Bu Ivon. Nah, dari perjalanan Ibu sampai saat ini, ada nggak sih Bu sebenarnya role model atau tokoh yang menjadi acuan Bu Ivon, yang mana itu tuh menginspirasi banget perjalanan Ibu sampai saat ini? Kalau bicara perjalanan saya sebenarnya cukup lika-liku. Perjalanan saya ini mungkin dulu saya juga masih dalam pencarian sebenarnya saya mau kemana. Iya. Saya banyak melihat kalau di era dulu bukan era sekarang, itu saya banyak melihat kok bisa orang itu sukses. Untuk ada yang sebagai mungkin musisi, ada yang sebagai seorang pelawak, atau banyaklah bidang. Tentunya bidang ini kan kalau dulu belum ada bidang profesi ya, standar profesi belum ada nih. Nah kalau zaman dulu mungkin hanya bisa belajar melalui di IKJ seperti itu untuk kesenian. Tapi untuk saat ini kan sudah ada nih profesi, bidang profesi yang memang ketika kita minat, oh saya minat untuk mendalami satu bidang. Itu sudah ada banyak lembaga yang memang sudah bisa kita ikuti. Nah, saya ini berpikiran zaman dulu itu gimana caranya meningkatkan kualitas. Karena mungkin dari kedua orang tua saya dulu, dia hanya orang tua yang biasa saja. Bukan yang orang yang memang memiliki karir yang wah, atau mungkin memiliki karir yang cukup tinggi. Jadi saya harus banyak belajar dari orang-orang luar. Karena kemampuan orang tua zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau orang zaman dulu bisa sekolah sampai lulus SMA udah alhamdulillah. Kalau orang tua zaman sekarang harusnya bisa lebih dari itu. Seperti itu. Nah, that's why dari situ saya melihat bahwa saya harus lebih maju. Minimal saya menjadi contoh
di keluarga untuk anak-anak saya nantinya. Benar. Seperti itu. Itu katanya seorang perempuan mungkin ya Bu ya? Betul. Makanya untuk saat ini saya tidak menutup kemungkinan ilmu itu sebenarnya ada di sekitar kita. Iya. Tinggal kita mau tidak membuka diri untuk belajar, mengetahui, mencari tahu, terus kita buka-buka lagi. Apa sih yang kita gemari, passion kita ada di mana? Jangan jadikan kesalahan dari diri kita sendiri ketika kita merasa kok nggak sesuai ya. Iya. Tapi justru itu adalah sebuah tantangan. Kenapa hal ini tidak sesuai dengan kita? Apa yang kurang? Betul. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita mulai memikirkan ke depan? Bagaimana step atau langkah selanjutnya? Itu. Karena selama masih kita memiliki raga atau masih kita bernafas, kita mempunyai akal sehat, itu akan pasti digunakan. Seperti itu. Nah, jadi what doesn't kill you make you Yes, stronger. iya, Benar ya? benar Jadi kayak, sekali. apapun yang menjadi hambatan atau apapun yang menjadi kesalahan kita di masa lalu itu nggak apa kita jadiin acuan dan juga motivasi kita ke depannya ya Bu ya. Betul, Jadi betul. sebenarnya role model Bu Ivon ini cukup luas ya Bu ya. Iya. Di keluarga juga ada. Ada. Yang mungkin menjadi motivasi Bu Ivon bisa sampai titik ini gitu loh. Betul, tentunya dukungan sih. Dukungan orang sekitar itu jangan dianggap remeh. Kadang-kadang mungkin orang di sekitar itu kan macam-macam ya tipenya. Ada yang cuek, Iya. ada yang memang dia pemerhati, ada yang memang mereka penasehat. Kita jangan pernah merasa sakit hati ketika kita dinasehati. Tapi itu adalah menjadi cambuk kita untuk bisa lebih baik ke depan. Seperti itu. Mungkin kan karena orang-orang lain yang memberikan feedback ke kita, mungkin caranya beda-beda ya Bu. Benar Jadi, sekali. kita anggap aja itu sebagai ini aja, motivasi kita aja. Betul sekali. Oke. Dan pengen tahu sih Bu, dari aku sendiri, ada nggak sih Bu momen di mana Bu Ivon ini memutuskan, wah aku siap nih jadi pemimpin, atau enggak waktunya nih gue jadi pemimpin gitu. Itu tuh kapan? Sebenarnya siap atau tidak siap itu tidak ada planning. Kalau saya pribadi, saya tidak punya planning atau tidak berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Buat saya ya kita jalani saja yang ada gitu. Karena gini, kalau kita memiliki ambisi yang cukup tinggi, ini sangat bahaya. Ketika hal itu tidak tercapai, itu akan menjadi berbalik ke diri kita sendiri. Mungkin kita bisa drop atau artinya kita bisa banyak merenung, kita akhirnya tidak bisa menciptakan hal-hal yang positif di luar sana. Buat saya pribadi semua itu berjalan dengan sendirinya. Orang akan mengakui kita mampu ketika orang melihat bahwa kita memiliki kualitas, gitu. Tapi orang akan melihat kita secara kan nggak bisa dalam 1 minggu, nggak bisa dalam 1 bulan, butuh waktu. Nah, butuh jam terbang, butuh pengalaman. Dari mulai belajar dari starting awal hingga sampai dengan saat ini itu adalah satu ilmu. Tentunya didapat bukan dari kita mau sendiri, enggak juga, tapi dari support orang-orang terdekat. Betul. Seperti itu. Jadi memang awalnya nggak ada ambisi atau ambisinya nggak ke arah situ, tapi ketika ada dukungan dan juga memang waktunya pas untuk menjadi pemimpin, itu Bu Ivon akhirnya menjalani ya Bu, akhirnya bersedia untuk menjadi pemimpin sampai dengan saat ini. Luar biasa. Nah, untuk saat ini itu impian Bu Ivon dong? Sebenarnya lebih lagi. Sebenarnya kalau mau dibilang impian saya sebenarnya ingin sekali berbagi ilmu. Jadi artinya kebetulan saya memang kemarin terakhir saya sempat mengambil pendidikan S2, master saya itu adalah memang berkecimpung di pendidikan. Artinya memang ke depan saya tuh ingin berbagi ilmu dengan mungkin orang-orang sekitar. Apa yang saya punya, apa yang saya bisa, saya akan membagikan itu. Saat ini mungkin saya sudah mencoba membagikan ke beberapa rekanan. Artinya gini, orang memiliki ambisi boleh, tapi kita juga harus bisa melihat atau menakar diri kita sendiri. Jangan sampai kita termakan ambisi kita sendiri, tapi ternyata kita nggak sampai. Itu. Jadi kita memiliki ambisi boleh. Saya kepengen menjadi misal seorang dokter atau seorang dosen atau seorang pemimpin.
Itu pun juga banyak rintangan, tidak mudah. Betul. Karena kalau seorang pemimpin yang baik, dia bisa mengayomi semua karyawan yang ada atau pegawai yang ada. Pemimpin yang baik harus berani mengambil keputusan, harus berani melihat sisi mana yang bisa mengembangkan untuk perusahaan. Karena pemimpin yang baik memiliki tanggung jawab. Jadi tidak hanya kita bekerja, ya sudah, bekerja 8 jam atau 10 jam hanya seperti itu, tidak. Tapi sama hal layaknya kita kayak bekerja di rumah. Kadang-kala kalau di rumah kan, saya contoh simpel, saya mau nyapu gitu kan lantai. Yang kita lihat adalah kita benar-benar nyapu harus bersih. Begitu juga sebagai seorang pemimpin. Pemimpin perusahaan itu harus menjalani tugas dan tanggung jawab dia dengan baik. Ketika kita diinstruksikan tugas A, kita harus benar-benar menjalankan dengan hati. Artinya kita tidak menjalankan sebelah hati atau sebelah mata saja. Sudahlah, biarkan saja. Yang penting nanti selesai. Ya udah. Tapi effort hasilnya kita nggak ada apa-apa. Benar-benar. Gitu. Harus totalitas tetap ya. Totalitas tetap. Jadi jangan yang setengah hati yang kita ambil. Seperti itu. Oke, jadi memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitar ya Bu. Betul. Jadi dengan kita manfaatkan hal tersebut, mungkin kita akan memberi dampak untuk semua orang. Dan yang terakhir kita closing statement mungkin ya dari Ibu Yvonne, pesan-pesan untuk wanita di luar sana yang masih memperjuangkan hal yang sama dan juga masih ragu nih, wanita beneran bisa nggak sih jadi pemimpin? Pesan saya, jangan pernah ragu bahwa kalian itu adalah mampu dan bisa. Kenapa? Kalian harus berani mencoba, tingkatkan rasa percaya diri yang tinggi, tidak emosional, tapi kalian juga mau membuka diri untuk coba memberikan satu effort yang baik tentunya untuk di luar. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yvonne. Penutupannya sangat bagus sekali, jadi kita jangan sampai ragu dan juga bulatkan tekad untuk kalau mau bisa, pasti bisa. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Yvonne telah menyempatkan waktu hari ini. Kita membahas dan diskusi tentang hal ini. Seru banget. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua juga yang mau menjadi pemimpin dan masih ragu, bisa tonton video ini sampai habis. Gitu. Dan terima kasih juga untuk Sahabat Kompeten karena sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yvonne bisa berdampak untuk kita semua. Dan juga jangan lupa saksikan The Future is Female episode-episode selanjutnya yang akan ditayangkan beberapa hari lagi. See you!